Okay, good afternoon, Miss Apanaya. For this moment, I wanna presentation about my big project idea. The title is Invoice a Pocket Guide, Mini Pocket Helpful Work Life. Okay, next. Before I explain my idea, I will explain my table of content first. The first is personal background, and then department organization cards. The third problem analyzed, fourth activity planned, and the sixth how the e-pocket book works, the sixth challenge, and the last is result. Okay, next is my personal background. Introduce myself. My name is Feti Alfiani. I'm from Jember University, and my major is Bachelor Degree of Indonesian and Literature Education. And my internship department is in Account Revenue, Business Services team, and I internship placement is in Head Office Halim, East Jakarta. The next, this is organization card of BST with Senior Manager Performance Management, Ms. Rosali Octaviani, and the Assistant Manager Billing, Ms. Atanaya. The first is problem analysis. Tricky step, risky of human error. Yeah, so when the staff admin billing send invoice to customers, we have to do some tricky flow or steps. Yeah, I think it's tricky when I do it in the first. So the second, the tricky step or difficult flow, it's so rich. And the third, there is a risk of human error and omission. This is a photo of flow of flow of delivery invoice that written on the paper. The second problem analyze. Writing on paper don't accord with paperless movement. The left side, there is a flow of invoice that written on the paper. Write on the paper, wasting the cost, possible to make mistakes, and it might need more paper. It's not accord with paperless movement. And the right side, there is a flow of delivery invoice that write on the Microsoft Word. Write on this Word is a good way, I think, but a little hard to read because only only text, but it can we can maximize it by system that support design. For this context, I choose Canva. And then there is the activities plan, action plan. The first is analyze web and platform coding. The tiles analyze web or coding that supports PDF flip without additional application. Deadline September 2025. Status completed. Di sini saya menganalisis web atau coding yang support PDF flip tanpa additional application. Karena saya pengen di sini tuh semuanya tuh mudah tanpa additional application, karena kalau ada aplikasi eksternal kita harus install dan setting segala macam. Jadi untuk meminimalisir storage dalam komputer ataupun HP, sebisa mungkin tidak ada aplikasi tambahan. Kemudian yang kedua, analyze ebook and system design. The tiles analyze the book's appearance and layout. Deadline October, status completed. Di sini saya menganalisis bagaimana tampilan buku yang akan saya buat dan layoutnya. Jadi di sini saya nggak mau bikin yang terlalu eye-catching, tapi yang penting itu bisa dibaca. Karena ketika saya catat di Microsoft Word, itu oke lah untuk meminimalisir penggunaan kertas, tapi rasanya kurang bisa dibaca. Kemudian permisi Mbak Ai, apa ya? Maaf Mbak Ai. Nanti sendiri. Itu masih jalannya. Ya, masih. Kemudian di analyze books appearance and layout ini saya juga
mementingkan perpaduan warna. Yang penting masih nyambung dengan paletnya di SV, dan di warna-warna ini bisa membantu kita untuk membaca flow-nya. Kemudian ebook compilation. The tiles compile ebooks according to actual flow. Deadline October 2025, status completed. Jadi di sini untuk menyelarasikan flow yang ada di ebooks dan juga di lapangan atau di aktual, ini membutuhkan waktu, dan saya mengingat-ingat kemudian juga mereview atau melihat lagi catatan yang telah saya catat. Kemudian the next action, flip ebook development. Developing ebooks on the Flipper system. Deadline October 2025, status completed. Setelah saya telah menemukan layout yang ingin saya kembangkan, kemudian tampilannya seperti apa, saya mencoba untuk memadukan ebook tersebut ke sistem. Di sini saya menggunakan HTML Flip 5. Kemudian yang selanjutnya adalah trial and error system shape. Details thorough system testing and ensuring it is stable. No bugs. Deadline December, status completed. Setelah semuanya sudah berjalan sesuai dengan keinginan saya mulai trial and error, memastikan agar website tersebut itu tidak terlalu ngebug lama-lama, karena biasanya web yang ada sesuatu yang di dalamnya itu ada pergeseran perjalanan, itu biasanya gampang ngebug gitu. Kemudian next action is launch preparation. Details after reviewed by mentor operational, the pocketbook was refined and go live preparation. Deadline December, status completed. Setelah direview oleh mentor operasional, kemudian pocketbook disempurnakan dan persiapan untuk go live. Sebenarnya di activities plan ini lebih banyak berkomunikasi dan juga kerjasama dengan MO agar mendapatkan hasil yang sempurna dan yang sesuai dengan aktualnya. Kemudian action yang terakhir, ebook launch or go live. Details, launch of a digital guidebook, delivery invoice for use as needed. Deadline December and status still going on. Di sini digital guidebook akan launch, tapi ini masih ongoing. Nanti Mbak Aya minta tolong untuk direvisi yang kemarin saya tambahkan. Baik. Selanjutnya, how the ePocketbook works. The first, ePocketbook covers process delivery invoice. ePocketbook covers flow of delivery invoice. There is a table of contents to make it easier to search of a particular flow. Kadang kalau kita baca ebook nih, kan aduh yang mana ya, misal mau rekap mata yang mana ya, ini harus scroll gitu, nyari halamannya, nyari di subbabnya seperti itu. Nah, di sini kami menyajikan daftar isi agar memudahkan pembaca untuk menemukan particular flow. Jadi misal ingin mencari gimana ya caranya upload e-docs di Cewek, oh ternyata halaman 16, tinggal scroll halaman 16, tidak perlu mencari satu-satu, cukup melihat daftar isi saja. Kemudian, what if someone prefers hard files? Yeah, I think somebody feels I feel uncomfortable to read the book by screen. Yeah, I think now everything was changed to digital, so we have to adapt. How come somebody said I felt I can't read book by screen or online? Meanwhile, we are spend our time by screen. We work on screen and we study on screen. We spend our time around 10 hours more on screen. So I think we have to adapt. So
The second, very easy to fix or update. Very easy to fix, reduce or add because the system is online. Seperti konteks yang kemarin ada perubahan di request email, kemudian saya langsung edit flow tersebut, nggak sampai 3 menit langsung jadi. Jadi ini sangat cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, quickly to access. Quickly to access by scanning QR via files on the computer or phone or accessing the link. And then the next is challenge. The first, aligning the contents of the book with the actual plot. Problem, difficulty in integrating the flow in the table of contents with the actual flow. Solution, remembering, look at the previous flow notes. And then the second challenge is preparing an e-pocket book takes time. The problem is the size of the e-pocket is so small. It's tidying it up, designing it takes a long time. The solution is time management. And then the third challenge is search for coding platforms or web that support flipbooks without additional application. Problem, make sure flipbook feature can access without additional application. Solution, use web HTML flip 5 to get the flip feature. And then comparison between paper and e-pocket. Type of comparison, paper and e-pocket book. Cost, paper is medium and e-pocket book no cost. The weakness, paper can turn broken lost. Manual e-pocket book loading when opening. Ya ini tergantung jaringan dan spek komputer atau HP aja sih sebenarnya. Reusability, kalau paper possible as long as it still available. And then e-pocket book very possible our lifetime. Okay, this is the result before we write the flow of delivery invoice on the paper and difficult to update. If there is a change in the flow, it has to be written. And then the appearance is messy and inconsistent. Jadi berantakan itu sebenarnya tergantung siapa yang nulis aja, tapi sepertinya kalau dibaca ulang sama orang lain juga tergolong susah ya. Kemudian use a lot of paper. Okay. The next afternya dalam bentuk PDF, kemudian barcode dan link. Kita coba scan barcode-nya very quickly and very easy. Ya, langsung muncul dan langsung bisa scroll aja. Dan di sini sangatlah mudah apabila ingin tampilannya diperbesar bisa. Kemudian apabila ingin mencari bisa langsung di search aja materai seperti itu contohnya. Langsung terlihat. Oh, materai di page 3 ada nih, di page 13 juga ada, 14 ada dan lain sebagainya. Kemudian coba kita langsung klik ke linknya, langsung bisa ke akses. Kok nggak muncul? Kalau pakai link. Pakai link. Iya. Itu dulu ke itu cuma microphone-nya. Oh enggak mbak, ini bisa diakses linknya seperti ini. Yang nanti langsung muncul di PDF. Jadi kalau diklik langsung muncul dia seperti ini tampilannya kurang lebih. Itu pakai link ya? Iya, jadi langsung diklik langsung muncul. Jadi kalau saya pakai link itu nanti dia tidak bentuknya berupa e-pocket gitu ya?
berupa e-pocket, berupa PDF. Nah, kalau ini kan enggak nih, dia kayak kita scroll gitu kan. Iya. Nah itu nanti saat kan kita kan mau menjualnya itu kan dia bentuknya e-pocket gitu kan ya. Itu nanti kita memberikan ke misalkan ada tim baru nanti karyawan baru itu dia bentuknya berupa link kan. Iya. Nanti linknya itu akan tampil bentuknya seperti itu atau sudah dalam bentuk kayak pocket gitu. Seperti PDF biasa Mbak, jadi digulir. Apabila ingin seperti e-pocket book yang ada flipnya, itu bisa langsung scan di barcode-nya. Ini tampilan barcode-nya kalau di scan seperti ini. Kalau pakai scan barcode ya, berarti kalau pakai link dia bentuknya akan seperti yang di laptop tadi. Iya. Sebenarnya kalau misalnya apabila linknya dipencet ini menampilkan seperti e-pocket, ini juga bisa Mbak Ai, tapi kebetulan di tampilan yang sekarang saya memunculkan di PDF-nya seperti itu, karena yang di sini kan saya menampilkan gambar PDF itu yang tidak bisa diklik Mbak Ai, jadi saya menampilkan link yang ada di PDF tersebut. Jadi kalau misalkan pengen kita mau share-nya itu dalam bentuk e-pocket, kita kasih link yang e-pocket gitu. Kalau ini link untuk PDF. Karena kan kalau PDF itu masih bisa kita edit gitu kan. Tapi kalau udah bentuknya pocket book itu kan dia sudah mandatori, tidak bisa diedit gitu. Yang bisa edit adalah adminnya atau yang punya akses untuk mengedit itunya. Ini udah selesai belum? Mungkin lanjut ya. After we change from paper to PDF and then flip books and extra, and then it more organized, professional, easy to find and read, and then easy to edit, support illustration, color and photos, and then save paper. Okay, I think that's all. Thank you for hear me, and I'm sorry if I have a mistake, and thank you so much. Thank you Betty. Ini presentasinya dan kegunaan dari e-pocket book ini sangat bermanfaat untuk tim kita sih sebenarnya, karena kita belum pernah ada, belum punya juga gitu. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mungkin nanti kita bisa diajarkan juga cara mengedit tampilannya, misalkan kalau misalnya ada perubahan gitu, ada perubahan flow dari pengiriman invoice dan lain-lain yang tadi Pepi sudah buat kan gitu. Mungkin nanti itu satu. Lalu yang kedua, nanti kita kayaknya sebelum kita launch ini kita perlu ada trial tapi di luar dari tim kita. Misalkan kayak Mbak Nabila gitu, dia menggunakan e-pocket book tersebut dalam proses yang selama ini kita lakukan. Kalau misalkan memang berhasil, berarti kan artinya Mbak Nabila bisa mengikuti setiap flow yang kita kerjakan sehari-hari tersebut. Berarti artinya kan e-pocket book ini sangat berhasil, gitu kan ya. Jadi itu yang kedua. Sementara itu dulu, nanti mungkin Betty bisa persiapkan. Karena kan setelah ini nanti akan direview lagi gak e-pocket booknya? Iya baik. Direview lagi ya. Kemarin ada tambahan, nanti akan direview lagi lebih matangnya sebelum dipakai gitu ya, sebelum di launching. Itu. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak sudah sangat aware dengan tim kami, tim billing, sudah banyak pelajaran mungkin juga yang Betty terima dari kita. Mohon maaf kalau masih ada manual-manualnya, masih ada kekurangan-kekurangannya, dan banyak banget Betty membantu kita, terutama juga
saat Mbak Ica cuti ini itu sudah banyak banget membantu aku. Jadi aku bisa concern lain untuk pekerjaan yang lain, untuk pengiriman invoice bisa dihandle sama Betty. So far miss sedikit itu ya wajar karena memang Betty kan di sini juga baru 3 bulan, tapi itu sudah menurut saya itu sudah banyak perkembangan yang yang dilakukan sama Betty. Jadi saya bangga. Bangga Betty bisa bekerja dengan baik gitu selama ini. Tapi kita udah mau berpisah. Jadi semoga sukses ya Betty ya. Selanjutnya kalau nanti mau kerja lagi mungkin bisa ngelamar ke DXP, ke billing ya. Makasih ya, thank you so much. Terima kasih. Makasih banget. Iya. I love you. Sukses terus ya. Ya, lanjut apa lagi? Sudah. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih Betty. Terima kasih. Tapi itu